MU kembali menelan kekalahan kedua di musim ini, yang berarti dia dari 4 pertandingan Liga Premier Inggris mereka meraih 2 menang dan 2 kalah, dan juga semuanya bermain buruk kayak itu. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas tentang MU versus Arsenal yang dilaksanakan di Emirates Stadium, yang mana MU kalah 3-1 melawan Liverpool sih melawan Arsenal kayak gitu. Nah, di pertandingan tadi malam kayak gitu MU bermain buruk. Ya nanti kita akan bahas deh kenapa aku bilang MU bermain buruk. Silakan ditonton videonya sampai akhir gitu. Cuman sebelum pertandingan yang mulai kan ada yang nama starting 11. Nah, aku lihat starting 11 ya seperti biasa, cuman minus show yang artinya dia digantikan oleh Dalot. Apakah Dalot bermain buruk? Ya secara bertahan enggak, secara menyerang ya Dalot is Dalot kayak gitu. Kemudian dan yang membuat aku agak bingung juga adalah di musim lalu salah satu kekuatan di MU itu adalah pertahanannya, yaitu artinya gara-gara pertahanannya bagus ya kasarnya si De Gea itu bisa meraih Golden Gloves, artinya ya kasarnya kiper terbaik di Premier League musim lalu kayak gitu karena pertahanannya bagus. Nah, di musim ini saja baru 4 pertandingan Liga Premier Inggris mungkin mereka sudah kebobolan lebih dari 10 gol, mungkin mereka sudah kebobolan lebih dari 10 gol. Ini kan bukan sebuah catatan yang bagus untuk sebuah tim besar yang katanya tim besar. Kebobolan sudah banyak gol di bahkan belum sampai 5 pekan Liga Inggris kayak gitu. Nah, aku sudah bilang dari awal pada sama melawan Wolverhampton yang mana ugly win kayak gitu, yang menurutku ini permainan harus berubah. Erik ten Hag harus merubah sistemnya kayak gitu loh. Karena ya sekali lagi aku bilang Casemiro itu bukan tipe pemain yang kuat pegang bola. Dia adalah tipe pemain yang bagus dalam bertahan, kemudian dia bisa melakukan 1-2 sentuhan, bukan tipe pemain yang bisa menahan bola lama gitu. Kelihatan di laga tadi malam banyak momen di mana Casemiro itu ketika menahan bola langsung dipres dan dia bingung nggak tahu kemana, karena dia bukan tipe dia untuk mengatur serangan. Dia adalah sirkulasi dia adalah distributor bola dari belakang ke depan gitu. Nah, itulah kekuatan Casemiro, makanya Madrid bisa juara Champions banyak gitu, bahkan Liga Spanyol juga bisa dapat banyak karena peran Casemiro tidak untuk mengatur serangan kayak gitu loh. Cuman mau siapa lagi yang mau diandelin kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya cuman Bruno sama Eriksen bukan Eriksen yang kita tahu kayak gitu, ngerti nggak? Nah, apalagi yang aku bingung adalah ketika melihat starting 11 ada nama Martial. Ya elah, ini pemain aku udah bilang ini pemain sampahnya nauzubillah gitu. Bahkan kalau dia main di Liga 1 aja mungkin dia juga cadangan kayak gitu, ngerti gak? Sorry itu saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Martial gitu loh, karena banyak momen di mana yang seharusnya dia oper, dia passing, dia malah tahan bola. Banyak sirkulasi bola itu tertahan di dia ketika ingin counter attack gitu. Yang seharusnya dia passing atau dia balik badan, dia malah oper ke belakang atau dia hold bola, sehingga pemain Arsenal itu bisa kembali lagi ke posnya. Nah, ini kan merugikan kayak gitu. Nah, kemudian kemudian aku terlintas sedikit kenapa nggak dimainkan Højlund ataupun Reguilon gitu loh. Reguilon itu kan ya kasar mungkin orang beranggapan bahwasanya dia itu masih baru dan akan beradaptasi. Gini, Reguilon itu bukan pemain yang baru pertama kali bermain di Liga Inggris gitu loh. Dia udah 2-3 tahun main di Tottenham gitu loh, dan dia starter baru 1 musim terakhir ini dia yang tidak mendapat tempat gitu loh. Di zamannya Conte dia tidak mendapat tempat. Sebelum itu kan dia mendapat tempat terus gitu. Jadi bukan alasan dia akan beradaptasi lagi gitu, karena dia sudah mengerti Liga Inggris bagaimana, MU bagaimana, Arsenal dia sudah tahu bagaimana, karena dia sudah sering menghadapi Arsenal pada saat di Tottenham kayak gitu. Dan dia menurutku pemain bagus. Dan satu lagi, kenapa harus Martial yang dimainin? Kenapa tidak Højlund aja yang diturunin? Kenapa emang ya? Biar dia mendapat sebuah pembelajaran baru dari awal. Kita ingin lihat bagaimana permainan dia selama 90 menit gitu. Oh ya, by the way, sebelum permainan juga ada berita bahwasanya Jadon Sancho itu dicoret dari skuad karena Erik ten Hag tidak puas dengan apa yang ditampilkan Jadon Sancho ketika berada di latihan gitu. Karena menurut Erik ten Hag adalah latihan itu adalah representatif dari pertandingan gitu. Artinya ketika latihan maupun pertandingan ya kalian harus memberikan segalanya, karena apa yang kalian tampilkan di latihan bisa jadi itu juga yang akan kalian tampilkan di lapangan ya, kurang lebih kayak gitulah.
Nah, kemudian yang membuat aku agak bingung juga adalah bukan bingung sih, buat aku agak gusar juga adalah Anthony kayak gitu. Anthony ini pemain dibeli mahal kurang lebih 100 juta, tapi aku nggak pernah melihat dia yang betul-betul melewati bahkan satu pemain ketika dapat bola. Ya kebanyakan dia oper ke belakang, kebanyakan banyak dia capping. Tidak pemain kayak Saka deh yang berani melakukan kombinasi. Iya memang temannya di sebelah kanan itu adalah Wan Bissaka yang lebih kuat dalam sisi bertahan. Tapi kan setidaknya kalau dia memang punya skill, dia berani masuk ke dalam. Ini tidak. Dia hanya berani masuk ke dalam kalau melakukan counter attack. Kalau dalam proses bermain nggak pernah. Dia selalu bermain di posisi terlebar. Aku nggak tahu apakah ini instruksinya Erik Ten Hag. Rasaku enggak, cuman si Anthony aja yang nggak berani. Rasaku cara bermain Ten Hag itu adalah sayap yang masuk ke dalam kayak gitu untuk melakukan akselerasi. Cuman Anthony di 2 musim terakhir aku nggak melihat dia seperti itu. Awal-awal dia di MU ya mungkin dia seperti itu, cuman ya sesudah itu ya nggak ada yang bisa dibanggain lagi dari Anthony kayak gitu, karena mainnya gitu-gitu doang kayak gitu. Nah, yang bikin aku juga agak gusar adalah kenapa aku bilang MU-nya main jelek. Yang pertama, ya kalian mungkin lihat possession ball di babak pertama. MU itu menang lah secara possession ball dari Arsenal gitu. Cuman kalian harus lihat mereka menang possession ballnya itu di area mana. Mereka bermain di sepertiga lapangan mereka sendiri. Artinya minim kreativitas, minim create chances gitu. Artinya bola itu cuma berada di 4 pemain: Onana, Lindelof, Lisandro Martinez dan juga Casemiro. Bola itu cuma berada di 4 pemain ini. Bahkan Eriksen mungkin satu. Eriksen, Rashford, kemudian si Martial, kemudian Anthony itu jarang mendapat bola untuk melakukan akselerasi ke depan. Karena apa? Mereka nggak berani ngoper ke depan. Satu, yang kedua mungkin pemainnya itu tidak dapat membantu. Jadi yang dilakukan apa? Long ball. Ya kali mau main long ball, kok bisa main long ball cuman kalau sistemnya seperti Brighton gitu. Artinya pemain depan itu turun ke belakang minta bola untuk pancing back center back lawan gitu. Artinya ada ruang kosong yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh wing untuk masuk ke dalam ketika dilakukan long ball. Nah, sekarang kan enggak, Martialnya matung di depan, Anthony-nya matung di depan, Rashford-nya matung di depan. Jadi Onana juga nggak tahu mau ngoper kemana. Artinya ya memang nggak ada minim kreativitas gitu. Tidak ada seingatku di babak pertama selain golnya Rashford. Ya golnya Rashford ya keren sebenarnya, cuman kan dari counter attack kayak gitu. Nah, yang membuat aku aneh juga, ya selain golnya Rashford tidak ada satupun menurutku sentuhan. Yang seingatku ya sentuhan di dalam sepertiga lapangan Arsenal. Coba deh kalau kalian lihat Arsenal nyerang, mereka ngurung di sepertiga lapangan MU. Nah ketika MU nyerang, mereka nggak berani ngurung Arsenal, mungkin karena takut kena counter, atau mungkin mereka terlalu berhati-hati gitu. Nah bermain terlalu berhati-hati juga menurutku agak riskan balakan. Ya you have to take risk gitu loh. Kalian harus ambil resiko, karena kalau nggak ambil resiko ya kayak laga tadi malam kayak gitu, banyak ya bertahannya buruk, menyerangnya juga buruk gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kembali lagi kalau aku bilang ya aku nggak mau bahas terkait dengan skornya ya semuanya ya it happens gitu. Cuman ya kalau menurutku kalau sekarang aku bilang Erik Ten Hag out gitu, karena ya di musim lalu dengan pemain seadanya mereka berhasil peringkat 3 dan bermain cukup bagus di pertengahan musim gitu loh. Bermainnya jelek itu kan setelah hampir mau akhir musim gitu, setelah laga melawan Newcastle di final piala Carling kayak gitu. Nah seharusnya di musim ini dengan tambahan berapa pemain, Onana, Reguilon, Mount, Højlund, dan kemudian Amrabat, ada 5 pemain. Dengan tambah 5 pemain dan sudah mengeluarkan ya mungkin lebih 200 juta, ya seharusnya bermainnya tetap bagus. Iya memang Reguilon belum bermain, Amrabat juga belum bermain, kemudian Højlund juga belum bermain secara reguler ya, kita lihat gitu. Seharusnya secara logika seharusnya lebih baik dong, karena skuadnya itu sudah diperbaikin gitu. Nah, ya kalau aku bilang sampai pertengahan musim kalau Erik Ten Hag
belum bisa memperbaiki tim secara permainan dan peringkat, yang menurut gue Erik ten Hag out gitu. Siapa yang bisa menggantikan? Ya banyak kok pelatih yang nganggur gitu loh. Nagelsmann itu nganggur kok. Nagelsmann nganggur. Kemudian ya siapa bilang Azerbi nggak bisa diambil dari Brighton, bisa-bisa aja gitu loh. Karena Brighton juga bukan klub yang bisa mempertahankan pemain atau pelatih dengan lama kayak gitu. Karena mereka juga bukan tim yang banyak duit kayak gitu. Mereka juga butuh duit ketika mereka menjual pemain kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, sampai pertengahan musim Erik ten Hag tidak bisa menunjukkan permainan yang bagus dan juga tidak bisa mengangkat MU secara peringkat, yang menurutku Erik ten Hag harus out kayak gitu. Yang nggak ada waktu lagi gitu, karena MU nggak bisa menerima proses terlalu lama. MU itu klub besar yang tidak bisa ya kayak Arsenal, Liverpool, karena fans Arsenal sama Liverpool bukan fans yang banyak ya kasarnya. Fans MU kan fansnya fanatik dan terkesan apa ya, dan terkesan instan kayak gitu ya. Wajar aja kayak gitu, karena setiap MU main ya pasti yang nonton itu banyak ya, baik fans MU atau tidak kayak gitu, ngerti nggak? Terus selanjutnya adalah kenapa MU bisa seburuk demikian gitu, karena menurutku kunci permainan dari Erik ten Hag itu adalah lini tengahnya gitu. Bukan Erik ten Hag aja sih, mau Pep mau siapapun itu pasti kunci permainan itu adalah di lini tengah. Ya di lini tengah kalau kita lihat starting, kalau kita lihat pemain yang ada ya memang banyak kayak gitu. Ya yang terbaik sih menurutku Amrabat, Casemiro sama Bruno gitu lah. Ngerti nggak? Jadi atau menurutku ada yang bilang gitu kan, Bruno itu harus out, Bruno adalah sumber masalah dari MU. Ya mungkin aja, cuman permasalahannya gini, dengan adanya Bruno saja kreativitas itu tidak ada, oke, ataupun minim. Apalagi kalau Brunonya nggak ada, siapa yang mau diandalin untuk meraih kreativitas? Anthony jadi sayap, dia kali pemain kayak gitu bisa diandelin. Rashford, ya lihat aja gimana egoisnya kayak gitu. Terus siapa gitu yang mau menggantikan si Bruno untuk menjadi pemain yang menjadi apa ya, menjadi pion terdepan untuk membuat kreativitas itu siapa gitu loh. Makanya aku bilang ya Højlund juga belum terbukti dia bisa cetak banyak gol gitu. Jadi kalau menurutku ya tetap aja pertahankan Bruno, cuma sistemnya aja yang dirubah kayak gitu. Artinya mereka tidak lagi bermain dengan Bruno sebagai di belakang striker kayak gitu. Bruno sebagai pemain yang mau masuk ke dalam kayak gitu ya. Sumber kreativitas dari mana? Sumber kreativitas kalau melihat dari apa yang ditunjukkan dari Casemiro, walaupun aku nggak sepakat sebenarnya kalau Casemiro diberikan tugas untuk pemain yang kreatif kayak gitu. Ya mungkin Erik ten Hag harus ngomong bersama Rashford, sama Anthony, sama Mason Mount bahwasanya mereka Anthony harus berani masuk ke dalam, bukan hanya mengandalkan placing ke tiang jauh gitu. Dia harus berani masuk ke dalam, dia harus berani mengeluarkan skill individunya untuk melewati 1-2 pemain seperti yang ditunjukkan dia di Ajax kayak gitu. Jadi kalau menurutku sepertinya itu sih sebenarnya saranku terhadap Erik ten Hag kayak gitu loh. Tapi aku nggak bilang Erik ten Hag itu pelatih bodoh, pelatih miskin taktik, enggak. Dia tetap pelatih yang kayak taktik, cuman memang dia butuh waktu untuk merebuild up tim loak kayak MU ini kayak gitu. Jadi ya bagi fans MU, aku terutama harus banyak bersabar lagi gitu. Oke, itu dulu konten marah-marah kali ini. Bagi kalian yang suka boleh di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih.